orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu, ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari, memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib?
Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah Ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah Ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah Ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan, yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Hakim-Hakim 13. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai kelahiran Simson. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengajari kita karena Israel memberontak kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, tetapi menyembah dewa-dewa, maka Tuhan menyerahkan Israel ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Tetapi Tuhan tidak bermaksud membiarkan Israel terus-menerus dalam cengkraman orang Filistin, sebab Tuhan menghajar, tetapi Tuhan juga menyembuhkan. Kebesaran kasih membuat Tuhan bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Belas kasihan Tuhan sangat besar bagi umatnya. Ia mendidik, ia mendisiplin, ia menghajar, tapi ia juga bertindak untuk memulihkan. Ia bertindak tanpa syarat. Ia ingin menghindarkan umatnya dari kehancuran fatal akibat bebal, hidup terus-menerus dalam dosa. Karena itu Tuhan bermaksud membebaskan Israel dari belenggu penjajahan Filistin. Dan Tuhan memerlukan seseorang yang dapat melakukan tugas penyelamatan tersebut. Tuhan memilih Simson. Simson lahir dari Manoah dan istrinya. Dicatat oleh firman Tuhan, istri Manoah mandul. Sebelum Simson lahir, ada dalam kandungan ibunya, telah diutus malaikat Tuhan bahwa anak yang akan dikandung adalah nazir Tuhan. Nazir Tuhan maksudnya orang yang hidup dikhususkan untuk mendedikasikan melayani Tuhan. Melalui hidup anak yang akan dilahirkan itu, yang kita tahu namanya Simson, penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin akan dimulai. Singkat kata, Simson lahir. Inilah satu-satunya berita kelahiran tentang seorang hakim dalam kitab Hakim-Hakim. Dengan tanda-tanda ajaib diberikan Tuhan. Tetapi orang tuanya pun harus taat kepada petunjuk Tuhan. Untuk tidak meminum, memakan hal-hal yang dilarang Tuhan. Jadi ada usaha dari orang tuanya, khususnya ibunya, untuk taat kepada perintah Tuhan. Saudara, kita lihat kelahiran Simson sangat istimewa.
Tuhan menyelamatkan bangsanya melalui hidupnya. Walaupun kita lihat pada masa dewasanya, Simson gagal memenuhi setiap rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia gagal karena dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya, terutama mengenai seks. Bila kita bandingkan kisah Yefta beberapa waktu lalu kita pelajari dan hidup Simson, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Banyak faktor mempengaruhi hidup dan karakter seseorang. Apakah dia dapat memenuhi rencana Allah maksimal atau tidak? Antara lain faktor itu adalah lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Sebab itu saudara, minta hikmat Tuhan untuk memilih lingkungan, kawan, ya, komunitas, apalagi jodoh. Itu harus sungguh-sungguh yang membuat hidup kita lebih menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua yang penting yaitu pilihan, keputusan. Setiap hari kita harus memilih, dan mari kita memilih untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebab itu milikilah hati yang taat supaya rencana Tuhan bisa digenapi maksimal dalam hidup kita. Roh Kudus diutus untuk membantu kita dalam segala kelemahan kita. Minta Tuhan tolong kita untuk tambah hari, tambah taat kepada kehendaknya. Amin. Tuhan memberkati.